Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak teteh di Satungtung Nenge Ujung Banten. Bahagia sekali saya Mudofar Jahe untuk hari ini memberikan kabar dan memberikan program perdana di tahun 2022. Waduh, pokoknya 2022 ini ada hal-hal yang baru dan juga luar biasa, berinspiratif ya, dari Krakatau Radio untuk kakak teteh semuanya. Baik, pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita terus diberikan kesehatan, baik sehat dari badan kita maupun sehat secara rezeki kita. Amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai dengan para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin. Kakak teteh, dulur-dulur sadayana, bahagia sekali Mudofar untuk kali ini perdana kita akan insya Allah menggelar program launching podcast. Meskipun podcastnya ini masih dalam banyak keterbatasan, tetapi yang jelas ini adalah start atau niatan kita untuk memberikan sesuatu yang berbeda bagi kakak teteh, baik yang ada di media sosial maupun kakak teteh pendengar setia Krakatau Radio. Dan podcast pertama kita akan tampilkan tamu yang luar biasa, satu-satunya yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah Ibu GM Radio Krakatau, Ibu Nyimas Dian Gayatri. Assalamualaikum Mak Una. Waalaikumsalam Kang Do. Masya Allah, damang iya. Damang. ya. Lahir batin insya Allah sehat. Rezekinya juga sehat. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, ya. Mak, ini kan kita di tahun 2021 mau menginjak tahun 2022. 7 tahun ya. Betul. Kira-kira kita berevaluasi sedikit lah, mengingat tahun kemarin kita sudah lalui apa saja nih yang sudah dilalui untuk Krakatau Radio sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Dok, ini podcast pertama kita dan saya merasa spesial gitu ya. Hadir untuk pertama kalinya di podcast Krakatau. Dan memang di tahun 2021 ini mungkin bukan hanya Krakatau ya, semua segmen usaha gitu, ini adalah tahun perbaikan, tahun berjuang, tahun mulai lagi merangkakkan berdiri gitu ya. Tapi secara keseluruhan Krakatau Radio melewatkan tahun 2021 ini dengan baik dan perlu kita syukuri. Semuanya sesuai harapan, sesuai target, tentu lebih baik segala sesuatunya dibandingkan tahun lalu di 2020. Jadi alhamdulillah baik dari dari sisi program, semua program yang memang sudah sudah dikonsep dari awal ini berjalan dengan lancar, betul. Dengan baik sesuai target, walaupun tentu ada beberapa kekurangan, evaluasi itu hal yang biasa ya. Betul. Itu yang harus membuat kita juga lebih termotivasi lagi ke depan mau melakukan apa gitu ya. Terus dari sisi marketing, Krakatau juga lebih baik ya, lebih bergeliat kembali. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak awal ke depan justru lebih baik lagi tahun 2022. Tahun bangkit ya. Tahun bangkit, tahun optimis lah. Tahun optimis. Kita juga pada tahun ini mengalami banyak perubahan ya. Betul sekali. Krakatau Radio mulai dari penampilannya juga berubah, studionya juga banyak yang baru. Di chatnya juga baru, lebih fresh, lebih cantik. Namun chatnya tambah lebih feminim gitu. Lebih feminim ya. Ini memang sudah goalsnya ya. Betul. Tahun 2021 ini kita berharap walaupun belum ada perubahan yang signifikan ya dari secara fisik Krakatau Radio, minimal kita memberikan image fresh gitu bagi masyarakat yang datang dan berkunjung ke Krakatau Radio. Ini juga sebagai motivasi kita bahwa kita ini optimis dengan warna cerah kita, dasar orange itu memberikan warna optimis, ceria, semangat, dan terus pantang menyerah gitu ya. Ditambah dengan nuansa, mungkin nuansanya sih nggak begitu baru-baru amat, tapi paling tidak kita memberikan ornamen-ornamen baru, itu mencerminkan bahwa dalam setiap keterbatasan yang sudah kita alami, kita tetap berjuang gitu loh, kita tetap
berlari, kita tetap berjalan gitu dengan berusaha itu wajib ya. Nah, itu berusaha semaksimal mungkin gitu. Baik. Karena memang di tahun 2021 ini harapan besar hampir semua insan usaha ya, insan pengusaha ini di startingnya di 2021. Betul. Kalau 2021-nya gagal ya kemungkinan akan capek lagi berangkatnya di 2022. Oke. Dan Krakatau Radio alhamdulillah kita patut bersyukur ya. Ini karena Allah memberikan kita kemudahan. Amin. Terus semangat dari teman-teman di kru, terus juga kita melewati banyak hal ini sudah sangat luar biasa lah pokoknya ya. Jadi alhamdulillah. Luar biasa. Memang terasa banget lah kepada Mudofar sendiri bahwa Krakatau Radio ini mengalami perubahan meskipun kita bertatih-tatih lah ya. Bertatih-tatih, betul. Lamun cek kasar nate mah lain ngarang kaki tapi ngorendang. Betul. Dan sudahlah 2021 ini menjadi pembelajaran bagi Betul. kita semua. Mudah-mudahan yang kakak teteh tahun ini sulit, ada pelajaran yang bisa diambil. Betul. Untuk selanjutnya tidak kita ulangi di tahun depan. Betul. Mbak Unah, kita ke tahun depan 2022 Krakatau Radio akan seperti apa gambaran besarnya? Wah, luar biasa. Mungkin sedikit ini juga ya informasi ya Kak Nop ya. Yeah. Di 2021 ini juga kita sebagai informasi bahwa ada perubahan kepemilikan di saham Krakatau Radio. Betul, ya. betul. Jadi alhamdulillah ini sedikit informasi buat masyarakat semua pecinta Krakatau Radio. Saham Krakatau Radio ini sudah milik seorang Pandeglang gitu. Alhamdulillah. Asli ya. Asli ya. Orang Labuan bahkan. Orang Labuan bahkan walaupun memang mungkin KTP-nya KTP sana tapi insya Allah orang Labuan asli. Jadi ini juga memberikan kita kekuatan penuh bahwa kita harus membesarkan Labuan Pandeglang dengan daerah-daerahnya termasuk Labuan. Punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral untuk bagaimana masih bisnis ini walaupun bisnis keuntungannya, kebaikannya, manfaatnya ini untuk masyarakat sekitar. Betul. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita. Itu tadi ya lagi ngarandang-ngarandangnya kita ada sedikit secerca harapan baru dengan owner baru dengan kepemilikan saham baru. Kita juga berusaha untuk kita jalan lagi gitu, lari lagi, dan kita juga akan per tahun 2022 ini akan launching logo baru sebagai bentuk semangat dan perubahan gitu. Baik. Perubahan kita baik secara manajemen maupun kalau secara program insya Allah tidak terlalu banyak perubahan dari segmentasinya. Betul. Ya, tapi dari manajemen, dari semangat kita harus berubah terus baik gitu, berusaha. Dan perlu digarisbawahi adalah ini adalah perubahan logo ya. Betul. Bukan nama, bukan juga branding. Bukan. Nama kita tetap Krakatau Radio. Krakatau Radio. Brandingnya, motonya R Sejagat. Itu sudah di hati soalnya. Baik, Mak, secara garis besar, apa yang bakal kita lakukan di 2022 secara programnya dulu? Kalau secara program sih, karena memang kita tidak merubah konsep dari Krakatau sendiri ya. Kita konsepnya masih multi segmen dan konsep kita masih etnis. Jadi ini yang tetap harus kita jaga karena tanggung jawab moral kita sebagai orang-orang muda, saya masih muda. Ini tanggung jawab moral kita adalah menjaga bagaimana si budaya ini, etnis Sunda, Banten ini juga terjaga dengan baik. Nah, melalui Krakatau Radio kita konsisten menjaga itu. Tapi sebagai industri kreatif kita perlu juga memberikan nuansa-nuansa kreatif yang selalu berubah gitu ya. Jadi kita benar-benar yang tahun ini apa lagi gitu. Tahun ini tantangannya apa lagi? Ya. Tantangan lebih ya. ke perkembangan zaman. Betul sekali. Yang pertama kita Krakatau Radio sadar betul bahwa media sosial ini sangat luar biasa gitu. Jadi sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kita pun bukan menjadikan medsos atau internet ini adalah saingan, tapi justru partner gitu ya, partner yang baik. Jadi kolaborasi betul. Kalaupun misalnya memang di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan itu, tapi tahun 2022 ini kita memperkuat lagi. Yang pertama yang mungkin akan seperti hari ini kita launching program podcast Krakatau. Nah ini memang programnya kita kawinkan nih, nikahkan gitu ya. Jadi bukan saya kalau dengar itu jadi ingat Suem. Jadi kita kawinkan program antara on air dengan program media sosial. Gitu ya. Nah ini tadi programnya namanya ada ya, yang spesial di tahun 2022 ini ada programnya namanya adalah Menes.
Menes itu apa coba? Menes itu mantengkeun obrolan jeung kades. Nah, jadi mantengkeun ieu kan ngadengekeun obrolan urang jeung kades. Jadi ini sebagai bentuk controlling kita, bentuk support kita ya terhadap teman-teman kades dan penyelenggara pemerintah desa. Krakatau Radio membuat program Menes ini, mantengkeun obrolan kades. Nanti kita akan mengundang atau kita datang gitu ya ke desa-desa yang sudah kita tuju gitu ya. Nah, ini kita akan ngobrol dengan kades terkait perkembangan desa tersebut. Betul. Jadi misalnya anggaran tahun ini prioritas untuk apa, terus apa yang sudah dibangun, terus Pak Kades ini punya program betul, apa yang mau ditargetkan di tahun-tahun ini. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan pilkades serentak ya, betul. Mayoritas ya, kadesnya ini baru juga gitu. Kita pengen tahu nih sebesar apa sih progres mereka untuk memajukan daerahnya. Itu luar biasa. Ini programnya yang kita kawinkan dengan YouTube dan juga fanpage Krakatau Radio. Karena Krakatau Radio ini fanpage Krakatau ini udah lebih dari 20.000 ke 30.000 sih. Iya, 27-an lah. 20 ya, hampir 30.000. Ya, Ini luar biasa nih. Terima kasih ya buat semua teman-teman pengguna Facebook. Jadi yang nge-like Facebook Krakatau ini fanpage-nya luar biasa, 30.000, hampir 30.000. Untuk YouTube kita memang baru konsen tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin. Ini memang belum terlalu banyak, tapi sudah hampir 2.000 ya, lebih ya. Udah hampir 2.000. Jadi ini ternyata pendengar kita ini juga banyak yang konsisten mendengarkan media sosial melalui Krakatau Radio, melalui media sosial. Jadi kita kuatkan itu. Kita bikin program Menes ini di YouTube, live page, dan Kakak Teteh juga bisa ikut nanya-nanya melalui page itu, dan juga on air melalui Krakatau Radio. Jadi ini program yang kita kawinkan. Terus yang kedua ada Cisata, Wancina Nyabakota. Nah, Krakatau ini kan terkesan daerah, bukan kampungan sih sebenarnya, cuman memang daerahnya jauh ya, dari kabupaten, dari kota kabupaten. Jadi kita pengen kuat dan erat hubungan kita yang mewakili masyarakat di daerah pinggiran kota ini dengan masyarakat kota ya, termasuk pejabatnya, stakeholdernya dan lain-lain. Nah, kita akan datang, misalnya kita ngobrol baik itu misalnya dengan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, terkait apa saja nih programnya, kalau dengan dinas PU misalnya ini kapan nih pembangunan jalan gitu ya, atau apalah banyak hal yang nanti kita akan sajikan. Dan itu konsepnya sama podcast ya, yang nanti Kak Dok juga yang garap untuk podcastnya. Dan itu insya Allah sangat memberikan manfaat banyak gitu untuk masyarakat. Tentu dengan program-program lain yang kita buat tahun depan itu tema kita adalah untuk penyiar, temanya nama penyiar itu temanya Lalaban. Nanti Lalaban itu ada Ipah Lenca. Karena ini kan sebenarnya kita tuh punya target dan punya misi bagaimana bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa lokal itu anak-anak muda juga tahu kan sih Lenca gitu ya. Lenca nyawa tuh. Nah, itu Kak Dok aja nggak tahu. Tapi ya. Saya tahu itu yang bulat-bulat itu kan. Nah, itu Lenca. Buah-buah Lenca. Betul. Nah, itu ada Ipah Lenca. Terus ada Sawiri Gobes. Nah, Gobes ieu lamun baheula mah kami nyebutna Balagadibu gitu. Aku bilang bulan Gobesnya. Balagadibu gitu. Gobes itu nama lainnya Balagadibu. Terus ada Entum Suraung. Nah, Suraung mah tiap hari umum ya, itu ya umum ya, bisa dibuat pepesan dan lain-lain. Terus Kak Dok apa Dok namanya? Saya itu kekeha. Kekeha ini termasuk makanan yang agak lalapan yang agak sedikit jarang. Jarang ya kekeha ya. Jarang gitulah, beda dengan timun dan lain-lain gitu ya kekeha. Itu terus kalau Kak Sueb itu dulang sontak. Ini juga sama. Sueb dulang sontak. Dulang sontak itu nu biasa namanya. Dia hidupnya itu di pinggiran sawah teh, karena galengan. Galengan. Terus ayana etanya. Bentuknya kayak bulat-bulat kayak lope. Kayak jamur gitu. Enggak. Dia kayak semacam rumput rambat. Hijau muda ya. Hijau dan itu ternyata manfaatnya juga luar biasa. Jadi biar masyarakat dan khususnya kaum muda ya target kita
naon sih gitu, dulang sontak, naon sih lenca. Jadi mereka dengan sendirinya menambah wawasan mereka terkait hal-hal yang mungkin sekarang sudah sangat tidak lazim dan jarang dibahasakan. Betul, termasuk betul. nama program kita tahun depan itu apa? Nama program-programnya nama kecamatan. Oh iya, nama kecamatan. Nah ini juga penting ya, karena nama-nama daerah di kampung sendiri kita harus tahu. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya Panimbang gitu ya. Panimbang itu di mana? Nah, itu kan wawasan umum juga yang Betul. harus kita tahu ya. Dan tujuan utama kita kan sebenarnya karena Krakatau Radio ini sudah go internasional, ya banyak pendengar streaming, Betul. Ini kita harus bangga memperkenalkan nama-nama kecamatan kepada pendengar yang ada di luar daerah. Betul, kayak gitu ya. Dengan harapan kita itu bangga gitu Iya. ya. Masyarakat kita ini, anak-anak muda ini bangga dengan bahasanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan nama kotanya sendiri. Baik, jadi tadi Menes itu terkenal dengan kota pendidikannya. Pendidikan, betul. Iya, terus juga ada Pagelaran ya kalau nggak salah. Ada Pagelaran. Terus juga ada Labuan, ada Carita. Betul. Nah, pokoknya mas semuanya ini kita rangkum menjadi nama sebuah kecamatan dan nama program Krakatau Radio. Nah, gitu ya. Jadi gitu kan Dok. Siap. Dengan harapan kita bisa memberikan tambahan edukasi dan wawasan. Pasti yang lagi nonton sekarang, kenapa nggak nama kampung saya? Kenapa nggak nama Boleh desa ngasih saya? masukan nanti ya. Mungkin tahun depan ya. Hmm. Next, karena memang ini kita doakan Krakatau Radio supaya terus Eyarsa jagat dan terus bisa mengudara sampai memberikan manfaat yang besar. Baik Ma, untuk selanjutnya nih, kira-kira untuk goals yang akan dilakukan dari sisi manajemen. Kalau tadi kita berbicara program, kita berbicara marketing, manajemen. Ini saya kurang apal bab ini ya, tapi kita supaya ngerti, Krakatau itu bukan hanya bersiaran Kakak Teteh. Penyiar, saya betul penyiar, tapi saya juga punya tugas sebagai reporter. Apalagi ya, bertugasnya sebagai mengelola perusahaan. Dan yang lainnya punya tugas, dan Krakatau Radio tugasnya adalah memberi atau mencari iklan. Nah ini kita langsung tanya gimana strateginya nih Ma? Iya, baik. Jadi sebenarnya strategi manajemen kita ini kan antara program dengan marketing harus sejalan ya. Artinya bahwa kepentingan marketing atau kepentingan penjualan gitu ya, atau kepentingan berdagang ini juga tidak boleh mencederai kebutuhan dari program sendiri gitu ya. Misalnya kita nih mau ada ini, tapi ininya ini, ini harus disinkronkan dulu nih, misalnya gitu, diselaraskan gitu ya, karena program juga punya tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Bagaimana misalnya informasi-informasi di luar sana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat jangan sampai tertutup dengan hal-hal yang berbau marketing. Ini yang coba kita jaga, karena ini bagian dari idealisme dan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab moral tetap kita sebagai itu media. menjadi prioritas begitu. Menjadi prioritas. Terus yang kedua, marketing tentu selain pangsa-pangsa pasar lokal ya yang kita garap ya, karena memang Labuan ini menjadi salah satu sentra apa ya namanya perjualan bisnis ya. Penjualan bisnis, ekonomi, dan termasuk sebenarnya sih kalau di Kabupaten Pandeglang itu sentra bisnis dan perputaran uang terbesar itu adanya di Panimbang. Saya nggak tahu, survei terakhir saya nggak tahu. Yang kedua itu Labuan. Jadi memang Labuan ini menjadi salah satu kecamatan yang perputaran bisnis ya, bisnisnya, perputaran uangnya itu tinggi di Kabupaten Pandeglang. Bank di sini aja puluhan. Hampir semua, yang cabang yang nggak ada di Pandeglang di Labuan ada. Ini berarti artinya kan kalau orang bank, kalau perbankan itu melihat potensi itu pasti potensi perbankan. Jadi bila mana mereka membuat satu cabang atau kantor cabang pembantu di daerah itu, artinya ekonomi itu sudah berkembang. Betul. Itu bahkan jadi patokan. Udah ada kantor cabang, ada kantor unitnya juga di satu kecamatan. Itu luar biasa. Iya. Nah itu ya, kita juga pengen membantu masyarakat lokal, pengusaha lokal ini juga bisa ikut berpromosi. Tentunya di tahun 2022 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita ingin memudahkan mereka untuk berpromosi di Krakatau Radio dengan harga-harga yang terjangkau. Baik. Gitu. Jadi kalau memang sih dulu kesannya iklan di Krakatau mahal. Kalau mahal dan murah itu relatif sih sebenarnya ya. Relatif bagaimana efektifnya iklan itu diserap oleh masyarakat itu kan
masalah yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Betul. Kalau misalnya kita berbicara, oh ini baju mahal ya, misalnya gitu, harganya 150.000, tapi ini harganya 50.000. Itu pasti ada perbedaan, mulai dari bahan, dari kualitas, dari pola jahit dan lain-lain. Sama iklan juga seperti itu. Betul. Atau promosi ya. Terus yang kedua, kita ingin mengajak semua elemen pemerintahan ini mensosialisasikan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka yang memang berkaitan erat dengan masyarakat. Iya. Gitu. Makanya kita dorong dengan program-program yang berdekatan dengan masyarakat. Bisa langsung diakses. Nah, bisa langsung kayak diakses. ini podcast ini bisa langsung diakses. Betul sekali. Jadi misalnya nih kita ajak ngobrol kepala desa. Nanti dia punya kepentingan bahwa dia pengen menyampaikan di desa dia ada pariwisata, ada wisata, itu kita bisa bantu. Betul. Kita bisa bantu support mungkin dengan harga-harga yang berkaitan dengan ya bisalah gitu ya diatur gitu sama di layar belakang. Dan tentu dari sisi manajemen kita menyiapkan SDM yang berkualitas. Betul. Memang betul diakui di 2 tahun terakhir ini Krakatau Radio SDM-nya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti dulu. Kita saat ini hanya ada 6 orang. Saya TIPA sebagai program dan finance ya. Ada Kak Mudofar sebagai news director dan juga penanggung jawab pemberitaan. Ada Kang Sueb sebagai creative division ya. Terus ada Kang Utuk sebagai security dan penyiar. Terus ada Kang Awir ya yang baru sekitar 6 bulan. Kang Awir ini sebagai OB dan penyiar. Betul. Jadi dengan SDM yang memang ya bisa dikategorikan kita sedikit lah ya minim, tapi bagaimana manajemen ini juga harus punya strategi tetap menghasilkan program-program yang berkualitas, pekerjaan-pekerjaan yang tetap berkualitas, efektivitas dan efisiensi yang tentu dikedepankan. Karena secara manajemen saya berpikir mengelola SDM yang memang sesuai kebutuhan lah ya, kita bukan berarti kita mempet-pet gitu ya harus sedikit, enggak sih, sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalau kedepannya misalnya kita butuh lagi tambahan SDM, tentu kita akan membuka peluang itu ya buat yang lain. Gitu. Tapi memang prioritas saya adalah sedikit tapi berkualitas. Betul. Bahwa itu dari kewajibannya atau juga dari haknya. Itu semua aspek hak dari karyawan itu, dari SDM itu juga harus terpenuhi dengan baik. Bahasa saya mah seletik ke bagian loba. Itu bahasa karyawannya ya. Betul. Seletik tapi banyak kebagiannya. Kesehatannya terjamin ya. Ketenaga kerjaannya terjamin. Ya ibaratnya penghasilannya ya walaupun mungkin tidak sebesar pekerjaan lain di luar, tapi kita cukup gitu ya, standar kayak gitulah kan dok. Baik, wah luar biasa, kita doakan mudah-mudahan kita sehat dulu nih. Amin, itu yang paling penting. Penting nih, karena memang pandemi belum berakhir. Kita juga harus ya mau tidak mau ya dengar berita corona deui memang lanjung sih Mbak. Cuman yang namanya kita berusaha tetap divaksin sudah, protokol kesehatan juga sudah, artinya berusaha itu wajib, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Ngomong-ngomong Mak, ini logo baru Krakatau juga akan diganti ya? Betul ya, ini juga sebagai bentuk semangat baru kita bahwa karena memang pertama ini kita sudah bukan lagi jaringan Etnikom ya, tapi kita tetap berafiliasi. Artinya berafiliasi itu Krakatau tetap menjadi bagian dari mitra kerja Etnikom. Jadi mereka tetap menjualkan Krakatau melalui bendera Etnikom. Jadi Etnikom ini kan memang advertising ya. Jadi mereka menjual beberapa paket untuk beberapa radio, termasuk Krakatau. Hubungan kita masih tetap baik. Ada pemindahan saham saja gitu ya. Dan memang ini sebagai bentuk keseriusan kita untuk menjaga brand kita sendiri, dan juga tentunya bisa dengan harapan ini menjadi semangat baru buat kita sebagai karyawan gitu ya. Ada harapan baru dan lain-lain. Baik, dan untuk Kakak Teteh ketahui brand kita itu logo baru kita itu ciri-cirinya adalah ada Gunung Krakataunya. Iya, karena memang kita saat ini Krakatau Radio mengambil nama itu Krakataunya dari Gunung Krakatau. Betul. Iya. Yang kedua, ini benar-benar ditonjolkan lah begitu supaya sama Krakatau Radio juga ini Arsa jaga, dan yang terakhir warnanya lebih fresh. Betul. Baik, yang penasaran kita langsung saja ini launching logo baru Krakatau Radio. Ada nggak ya? Ada lah. Ini dia. Silahkan Mas. Teng-tereng. Ini dia ya Kakak Teteh. Ini logo Krakatau yang baru per tahun 2022. Semua logo
kita, baik itu dari surat menyurat ya, dan juga dari aspek media sosial dan lain-lain, kita akan berubah menjadi ini, tapi bertahap lah ya Kak ya, karena memang ini baru. Terus ini warnanya tetap kita warna dasarnya orange ya, karena orange ini mencerminkan kehangatan, mencerminkan keceriaan. Orange banyak diburu orang, Mak. Betul. Sunset kalau sore hari kan banyak diburu orang. Ya, orange itu. Iya, tapi sedikit lebih cerah. Ini dengan harapan kita masa depan kita lebih cerah. Amin. Masa depan Krakatau lebih cerah. Itu filosofinya ya. Filosofinya itu. Terus Gunung Krakatau ini memang Gunung Krakatau ini kan. Ini kenapa gunungnya ada dua, Mak? Ini satu ibunya, satu anaknya. Oh gitu ya. Oke. Ya, filosofinya kita jangan lupakan sejarah. Yang kedua. Bahwa keberadaan Gunung Krakatau ini sekarang walaupun kecil gelegarnya luar biasa. Masih diomongkan kan? Nah, kita berharap filosofi itu juga bisa nular ke Krakatau Radio. Walaupun kita ada di pojokan, betul. Kecil, yang ngelolanya juga SDM-nya sedikit gitu, tapi insya Allah gelegarnya. Bayar di Krakatau. Saya kemarin ke Mandalawangi, saya tanya tes mak-mak di sana, Mak. Sok naikkan radio, langsung jawab Krakatau. Oke, jadi mindsetnya udah langsung ke Krakatau ya, benar-benar terbrainstorming ya. Jadi ini kan Dop ya, tapi semuanya sama sih sebenarnya, cuma logo aja. Jadi misalnya nanti bisa lihat ini, oh iya ini logo Krakatau. Oh iya, jadi ini pokoknya mah yang ada gunungnya dua, yang satu besar yang satu kecil dan latar belakang warnanya orange. Sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Baik. Yang hitam ini adalah lambang kekuatan. Jadi Krakatau sudah berdiri kuat, udah menggelegar gitu. SDM-nya juga kuat, hebat gitu ya. Iyalah. Yang punyanya insya Allah lebih kuat lagi. Amin. Yang putih ini dengan harapan suci, dengan suci, idealis, tetap bisa menjaga idealisme kita sebagai penyelenggara media ya. Dan tentunya dengan harapan putih ini adalah kita semua kalangan masuk. Betul sekali. Ya, ini dia logo baru Krakatau Radio. Ya, buat Kakak Teteh nanti kita akan ganti semua foto profil, foto email dan lain sebagainya. Jangan kaget. Ini adalah resmi logo Krakatau Radio. Baik, Mak Una, terima kasih sudah hadir di podcast saya yang sangat sederhana ini. Tapi luar biasa. Saya juga berkeinginan bahwasanya nothing impossible. Jadi Kobuzer aja memulai sesuatunya dari kecil loh. Betul. Dan sekarang dia besar karena konsisten. Mudah-mudahan Krakatau juga bisa konsisten. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan kita doakan saya, Mauna dan kita semua khususnya Krakatau dan Kakak Teteh yang lagi mendengarkan dan juga melihat, mudah-mudahan sukses di tahun depan. Amin ya robbal alamin. Imbauan Mak, pesannya, kuat-kuatnya. Mbak ini kalau lagi rapat, kuat-kuatnya itu luar biasa. Kalau lagi gak males itu. Yang jelas, Bismillah ya. Hidup itu perputaran roda. Kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah sayap. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, yang bisa membuat itu baik dan tidak adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya Kakak Teteh semua sedang menghadapi masalah, cobalah untuk berpikir bahwa kita nggak bisa merubah arah angin, nggak bisa merubah arah angin. Angin mau ke barat mau ke timur itu di luar kuasa kita. Sama dengan lingkungan. Orang lain nggak suka dengan kita, orang lain suka dengan kita, itu bukan kita yang menginginkan. Tapi yang paling penting kita melakukan yang terbaik. Yang penting kita melakukan berusaha untuk merubah. Jadi ya jangan alergi juga. Kita harus open mind. Ketika kita merasa ada hal yang kurang dalam diri kita, kita berusaha untuk memperbaiki. Itu saja yang jelas. Jangan berusaha merubah arah angin, tapi berusaha untuk merubah sayap. Masya Allah. Ngomong-ngomong ayah kipas sih nggak jadi angin ya Tina. Oke, Mauna, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Kakak Teteh jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta komen gimana kira-kira masukannya untuk podcast Krakatau Radio ke depannya. Siapa tamu-tamu yang akan saya undang? Bisi Kakak Teteh punya pengusaha, teman yang mempunyai inspirasi, boleh kok daftarkan dulu ke Krakatau, nanti kita akan jadwalkan ya. Oke, terima kasih. Kulon Mancen Tugas Mudofar bersama Maunah yang sangat cantik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permios.